Kalau kamu orang Ibrani jadi Kristen masih mending gitu ya. Tapi kalau kamu non Jewish lalu mengklaim ayat-ayat yang ditujukan kepada Jewish secara mentah, ya kosek-kosek gitu ya. Harus ditinjaunya banyak. Benarkah memang kamu punya hak itu? Gitu. Misalnya saya dulu juga bergumul, apakah El Sadik punya hak tanda petik menghakimi bangsa-bangsa? Karena kita bukan Jewish, secara PL berkat itu hanya untuk Jewish. Jadi kepada bangsa Israel dinubuatkan kamu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu ada, makanya sampai sekarang orang Israel tidak binasa. Mau di Holocaust, di genosida, macam apapun, tetap ada sisa-sisa. Bahkan itu sudah dibuktikan di era Eliyahu gitu. Dari semua yang menyembah berhala, masih ada kalau nggak salah 7.000 orang gitu, yang remnant, yang sisa-sisa. Nah, yang sisa-sisa ini artinya orang-orang yang beriman. Nah, di kalangan Israel berarti sampai sekarang ada sistem yang sama di kalangan yang rabbinik, yang Yahudi ya, agama Yahudi, akan ada sisa-sisa yang masih sungguh-sungguh gitu. Nah, orang-orang yang sungguh-sungguh ini artinya dia ya tidak bisa disebut masuk neraka gitu. Nah, saya nggak tahu ketika ada transisi antara agama Yahudi ke Kristen, kemudian apakah sisa-sisa ini masih ada dalam bentuk apa? Kalau ada dalam bentuk apa? Nah, aku sendiri, kita sebagai orang Kristen terutama, kita ya bisa dianggap berasumsi atau mengimani bahwa umat sisa ini ya yang percaya Yesus gitu ya, yang percaya salib. Tapi apakah hanya itu? Aku sendiri merasa ini ya asumsi saya saja ya, tidak ada dasar ayatnya. Kira-kira di antara orang-orang Yahudi sekarang yang tidak jelas percaya Yesus atau mesianik ya, jadi di luar yang mesianik, saya merasa ya pasti ada gitu ya, orang-orang yang ya mungkin sebenarnya bisa dianggap mesianik juga, tapi secara sosial dia bukan, maksudnya dia tidak dianggap Kristen, tidak dianggap MJ, tetapi dalam hati sebenarnya dia mempercayai bahwa Mosiah itu sudah datang, atau setidaknya bergumul gitu ya, apakah agama mereka sekarang itu masih benar dan sebagainya. Jadi kayak kita lah di Kristen, kita kan di sekte Kristen, kita di sekte Kristen kritis dengan banyak hal di Kristen. Di Yahudi saya rasa juga ada orang-orang seperti itu. Kalau mereka dealnya akhirnya jadi mesianik ya jadi Kristen. Kalau misalnya mereka tidak jadi mesianik lah, itu orang-orang yang tersembunyi ini yang bagi saya sendiri ya remnant sebenarnya. Karena remnant sisa-sisa ini kan dikatakan yang tidak menyembah Baal. Jadi kalau di kalangan Yahudi itu ada berhalanya, Tuhan akan menyisakan sejumlah tertentu ya yang tidak menyembah berhalanya. Berhalanya termasuk ya tradisi-tradisi yang over gitu. Nah itu. Nah di waktu Yesus datang, orang-orang ini diratakan oleh Yohanes Pembaptis, jadilah jemaat mula-mula itu gitu. Itu pemahaman kita sebagai orang Kristen. Tetapi kan ketika orang Kristen dibuang keluar, nah itu maksudnya teraniaya terus terpecah-pecah. Jadi mayoritas itu keluar dari Yerusalem, keluar dari kebangsaan Jewish gitu. Nah, yang jadi pergumulan apakah mereka semua habis? Karena banyak orang Jewish sendiri ketika dianiaya mereka ikut agama Kristen atau Katolik. Di Eropa banyak orang Kristen atau Katolik yang ada inkuisisi ya, yang zaman dulu kan kerajaan-kerajaan Kristen Katolik itu kan keras ya kepada yang tidak seagama. Tidak hanya ke Jewish sebenarnya, tapi juga yang tidak seagama. Misalnya ya kayak munculnya Anabaptis itu kan gara-gara para penyihir yang dibakar dan sebagainya, dibunuh gitu. Jadi orang-orang itu garis keras itu ya, orang-orang Kristen pertengahan itu garis keras, kalau nggak seagama ya
ya bisa mati gitu, dibunuh beneran. Paling minim dikucilkan, tapi banyak yang kasus di Eropa sendiri dibunuh. Ya hal itu yang jadi sisi-sisi yang pada akhirnya orang-orang Jewish itu nampak Kristen, jadi ikut ke gereja, ikut ibadah, tetapi mereka punya ibadah sendiri di rumah, ya, ya Jewish gitu. Nah, saya nggak tahu ini di antara remnan-remnan ini adakah yang seperti itu. Bentar, ini masih ada centong ini. Pak WA saya masih jalan. Ya, balik lagi. Nah, jadi orang saya sendiri sedang ya sebenarnya termasuk ET itu kan sebenarnya mencari orang-orang sisa ini. Orang sisa ini bisa dari golongan apapun. Artinya orang-orang yang punya hasrat kebenaran yang kalau dia sudah di agama Kristen ya dia akan bergumul dengan kekristenannya. Kalau dia di Jewish ya bergumul dengan Jewishnya. Tetapi tidak sekedar meneruskan tradisi, melainkan memang pengen tahu kebenaran. Nah ini bagi saya sendiri itu remnan sisa-sisa yang sedang saya kumpulkan. Jadi teman-teman yang bergabung di El Sadik dan aktif gitu ya, sebenarnya bagi saya sendiri sisa-sisa dari situ. Cuman memang kita belum punya bukti Jewish ya. Jadi kita sendiri baru non Jewish gitu. Nah, nanti kalau kita sudah punya anggota-anggota yang Jewish itu jadi pembuktian bahwa El Sadik itu remnan isinya. Sisa-sisa dari eh, kalangan yang memang serius dengan iman, tapi juga apa namanya punya tindakan untuk mengejar kebenaran gitu. Nah, saya nanti kalau kita sudah apalagi sekarang kita sudah punya proyek-proyek ke Eropa gitu ya. Jadi kita berharap memang ada apa namanya ada akses minimal sampel gitu ya para bule yang menjadi anggota El Sadik. Dalam artian bule-bule ini spesialnya maksudnya secara khusus ya punya etnis Jewish gitu. Jadi tentu kesulitannya lebih dari kita-kita di sini yang non Jewish gitu. Karena mereka apalagi kalau mereka punya kebanggaan kepada leluhurnya gitu. Mereka pasti akan kesulitan mendengarkan non Jewish kok mengajar Torah itu ya berat. Makanya dulu saya memasukkan Rabi Ishak Sapira dan Mordecai Griffin ke grup El Sadik itu kukira itu yang jadi tantangan bagi mereka bahwa ini siapa ini kok ngajari Torah, nggak mau mereka diajar oleh non gitu. Apalagi hal-hal yang kita bahas di El Sadik dulu di grup Facebook gitu itu banyak yang melanggar tradisi mereka tentang rabbinik itu. Jadi para rabi-rabi mesianik pun itu tidak selalu menjadi remnan. Ya mereka Kristen, bagi saya mengakui mereka percaya salib gitu. Tapi ya mereka akan sama seperti Kristen mainstream. Jadi kalau saya mengistilahkan Kristen mainstream itu bukan hanya Kristen yang kita kenal, tapi juga mesianik juga, sacred number juga. Jadi El Sadik ini sulit kalau ikut mainstream gitu ya, karena beda gitu. Makanya ini yang jadi pergumulan gitu. Bagi saya sendiri itu kriterianya gitu. Jadi kita sendiri adalah sisa-sisa. Saya sendiri juga merasa sisa-sisa. Dulu saya merasa pergumulan kebenaran itu hal yang wajar gitu. Tetapi kalau yang sekarang kita sebut materi El Sadik gitu ya, legal ground dan sisi-sisi gelap pemuritan. Kalau saya omongkan ke orang nggak terima. Bagi saya dulu bingung gitu, kok orang nggak terima.
Bukankah seharusnya ini pergumulan yang wajar gitu? Kok orang nggak terima ya? Dulu bingung gitu. Tapi ternyata ya akhirnya muncul konsep DNA roh gitu. Jadi sisa-sisa ini, umat sisa ini bagi saya sendiri ya orang-orang yang DNA rohnya gitu ya. Orang-orang yang apa namanya? Yang memang siap gitu dengan memang mencari kebenaran lalu ketemu komunitas yang mencari kebenaran. Jadi bagi saya itu konsep umat tersisa yang lebih benar, yang lebih relevan saat ini. Sedangkan orang-orang yang termasuk mesianik sendiri juga nggak masuk kategori itu. Jadi walaupun mereka menganggap meneruskan tradisi Torah, tanda petik kebenarannya paling hakiki gitu ya, karena nggak terputus dari zamannya Mose katakanlah. Tapi ya bagi saya sendiri kurang gitu. Standar itu kurang, kurang kurang tinggi lah, kurang murni kebenaran. Nah gitu. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengklaim gitu, apa namanya, menganut replacement teologi ya, itu bukan kebenaran bagi saya. Nggak mungkin, nggak masuk akal ayatnya nggak. Ya gitu sih. Ada feedback.